Hari ini saya akan membongkar suku Sentinel, suku paling terisolasi dan paling misterius di dunia yang menolak semua kontak dengan dunia luar. Sejarah gelap kenapa mereka begitu hostile, bermusuhan, dan pertanyaan yang terus menghantui. Apakah kita punya hak untuk memaksa mereka bergabung dengan peradaban modern? Pulau yang waktu terlupakan. North Sentinel Island adalah pulau kecil seluas sekitar 60 km persegi di Teluk Bengal, bagian dari Kepulauan Andaman yang dimiliki India. Pulau ini dikelilingi terumbu karang yang berbahaya, membuat kapal besar tidak bisa mendekat. Hutan lebat menutupi hampir seluruh pulau. Tidak ada pelabuhan, tidak ada pantai yang aman untuk mendarat, tidak ada infrastruktur apapun. Dan di pulau ini, hidup sekitar 50-150 orang. Perkiraan jumlahnya tidak pasti karena tidak ada yang pernah bisa menghitung dengan akurat. Mereka adalah suku Sentinel atau Sentinelesa yang dipercaya telah hidup di pulau ini selama 60.000 tahun. Mereka adalah salah satu suku terakhir di dunia yang masih hidup seperti zaman batu, berburu, mengumpulkan makanan dari hutan dan laut, tidak mengenal pertanian, tidak mengenal logam, tidak mengenal api yang dibuat sendiri. Bahasa mereka tidak mirip dengan bahasa apapun di dunia. Bahkan suku-suku lain di Kepulauan Andaman tidak bisa memahami bahasa Sentinel. Mereka benar-benar terisolasi secara linguistik. Tidak ada yang tahu nama yang mereka sebut untuk diri mereka sendiri. Sentinel adalah nama yang diberikan oleh pihak luar, diambil dari nama pulau. Teknologi mereka sangat primitif tapi efektif. Mereka membuat busur dan panah dari kayu dan bambu. Panah mereka memiliki ujung yang dipertajam, kadang dilapisi dengan racun dari tumbuhan. Mereka membuat tombak untuk berburu ikan. Mereka membuat perahu-perahu kecil dari kayu yang mereka gunakan untuk memancing di perairan dangkal. Mereka tidak punya pakaian. Semua orang, pria dan wanita, telanjang atau hanya memakai sedikit ornamen dari tumbuhan. Sejarah kontak, darah dan kematian. Sejarah interaksi antara suku Sentinel dan dunia luar adalah sejarah kekerasan yang berulang. Dan untuk memahami kenapa mereka begitu hostile, kita harus melihat konteks sejarah Kepulauan Andaman. Abad ke-19, Inggris menduduki Kepulauan Andaman dan mengubahnya menjadi koloni penjara. Ribuan tahanan politik dan kriminal dari India dikirim ke sini. Dalam proses kolonisasi, Inggris melakukan kontak paksa dengan suku-suku lokal. Hasilnya adalah bencana. Suku-suku yang dulunya berjumlah ribuan orang hampir punah karena penyakit yang dibawa orang Eropa, influenza, campak, sifilis. Suku Great Andamanesa yang dulunya berjumlah lebih dari 5.000 orang sekarang hanya tersisa puluhan orang. Tahun 1867, seorang pedagang India yang kapalnya kandas di North Sentinel Island diserang dan dibunuh bersama awaknya. Inggris mengirim ekspedisi militer untuk menghukum Sentinel. Mereka mendarat dengan paksa, menembaki orang-orang yang muncul, menculik 6 orang, 2 orang tua dan 4 anak. Mereka dibawa ke Port Blair, ibu kota Andaman. Dalam hitungan hari, kedua orang tua mati karena penyakit. 4 anak yang tersisa dikembalikan ke pulau dengan banyak hadiah, sebagai gesture of goodwill, sikap niat baik. Tapi damage sudah terjadi. Suku Sentinel melihat orang luar datang, menculik keluarga mereka, membunuh mereka dengan penyakit invisible, dan mengembalikan anak-anak yang mungkin juga membawa penyakit. Pelajaran yang mereka dapat jelas, orang luar adalah ancaman yang harus dibunuh sebelum mereka membunuh kita. Tahun 1974, sebuah kru film dokumenter National Geographic mencoba mendekati pulau. Direktur film tersebut ditembak panah di paha ketika mereka mencoba mendarat. Mereka mundur dengan cepat. Tahun 1981, kapal kargo Primrose kandas di terumbu karang North Sentinel. Awaknya terdampar di pulau. Mereka melihat Sentinel berkumpul di pantai dengan senjata, bersiap menyerang. Awak kapal mengirim sinyal darurat, dan helikopter India mengevakuasi mereka tepat waktu sebelum Sentinel bisa mencapai kapal. Upaya kontak yang gagal pada tahun 1980-an dan 1990-an, antropolog India tinggi, N. Pandit memimpin serangkaian ekspedisi persahabatan ke North Sentinel Island. Idenya adalah melakukan kontak perlahan dan damai. Tim Pandit akan mendekati pantai dengan perahu, tidak mendarat, hanya meninggalkan hadiah kelapa, pisang, babi hidup di air dangkal, lalu mundur. Awalnya, Sentinel merespons dengan memanah perahu. Tapi seiring waktu, mereka mulai menerima hadiah. Ada momen-momen di mana Sentinel turun ke pantai, mengambil hadiah, bahkan menunjukkan gesture yang bisa diinterpretasikan sebagai terima kasih atau setidaknya tidak hostile. Pandit merasa ada progres, tapi kemudian sesuatu berubah. Dalam salah satu ekspedisi, beberapa anggota tim terlalu excited dan mencoba mendarat. Sentinel immediately langsung berubah agresif, memanah dengan intensitas yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seseorang hampir terkena panah di kepala. Tim mundur. Dan setelah insiden itu,
Sentinel tidak pernah lagi menerima hadiah. Mereka bahkan mengubur hadiah yang ditinggalkan di pasir, seperti menunjukkan penolakan total. Tahun 1996, pemerintah India secara resmi menghentikan semua upaya kontak. Mereka menyadari bahwa kontak paksa hanya membahayakan kedua pihak. Sentinel bisa terbunuh oleh penyakit yang mereka tidak punya kekebalan. Tim kontak bisa terbunuh oleh panah. Dan yang paling penting, Sentinel jelas tidak menginginkan kontak. Mereka telah menunjukkan dengan sangat jelas, berulang kali selama 150 tahun, bahwa mereka ingin ditinggalkan sendiri. Tsunami 2004, mereka bertahan. Desember tahun 2004, tsunami besar menghantam Samudra Hindia, membunuh lebih dari 230.000 orang di 14 negara. Kepulauan Andaman terkena dampak parah. Ribuan orang mati, pantai-pantai hancur, desa-desa tersapu. Ada kekhawatiran besar tentang suku Sentinel. Pulau mereka sangat rendah, dikelilingi pantai. Tsunami pasti menghantam pulau dengan keras. Apakah mereka bertahan? Pemerintah India mengirim helikopter untuk mengecek beberapa hari setelah tsunami. Dari helikopter, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Seorang pria Sentinel berdiri di pantai, telanjang, memegang busur dan panah, membidik helikopter. Dia baik-baik saja. Suku bertahan, entah bagaimana, dengan pengetahuan tradisional yang diturunkan selama ribuan tahun, mereka tahu tsunami datang dan pindah ke tempat yang lebih tinggi tepat waktu. Atau mungkin mereka hanya beruntung. Tapi faktanya, mereka survive bertahan sementara ribuan orang dengan teknologi modern mati. Helikopter mencoba turun untuk memberikan bantuan makanan, air, obat-obatan. Respons Sentinel, panah ditembakkan ke helikopter. Pesan mereka jelas, kami tidak butuh bantuan kalian. Pergi. John Shaw, tragedi yang bisa dihindari. Kembali ke November tahun 2018. John Allen Shaw adalah misionaris muda yang passionate penuh semangat tentang membawa Injil ke suku-suku yang belum terjangkau. Dia tahu tentang suku Sentinel, tahu tentang sejarah kekerasan mereka, tahu bahwa mendekati pulau adalah ilegal menurut hukum India. Tapi dia percaya Tuhan memanggilnya untuk misi ini. Dia membayar nelayan lokal untuk mengantarnya ke pulau, melanggar hukum. Dia pergi dengan persiapan, vaksinasi, training bertahan hidup. 2. Tapi dia tidak pergi dengan satu hal penting, izin dari Sentinel untuk datang. Attempt usaha pertamanya, dia disambut dengan panah yang nyaris membunuhnya. Attempt kedua, dia mungkin sempat bicara dengan beberapa Sentinel, meski tidak ada yang mengerti bahasanya atau dia bahasa mereka. Attempt ketiga adalah yang terakhir. Dia dibunuh. Ada debat besar setelah kematiannya. Beberapa orang menyebut dia martir yang heroik. Yang lain menyebut dia arogan dan bodoh, yang menempatkan nyawanya sendiri dan juga nyawa Sentinel dalam bahaya. Dia bisa membawa penyakit yang membunuh seluruh suku. Ada juga yang argue bahwa Sentinel punya hak untuk membelah teritori mereka dari invasi, seperti negara manapun punya hak membelah perbatasan. Pemerintah India tidak menuntut Sentinel atas pembunuhan. Mereka mengklasifikasikan kasus sebagai tribal killing in protected territory, pembunuhan suku di wilayah yang dilindungi. Sentinel dilindungi oleh hukum India. Siapapun yang mendekati pulau dalam jarak 5 mil laut melanggar hukum dan mengambil risiko sendiri. Hak untuk ditinggalkan sendiri. Ini membawa kita ke pertanyaan filosofis dan etis yang kompleks. Apakah suku Sentinel punya hak untuk menolak kontak dengan dunia luar? Atau apakah kita punya kewajiban untuk menyelamatkan mereka dari kehidupan yang primitif dan membawa mereka ke peradaban? Argumen untuk membiarkan mereka sendiri. Pertama, otonomi dan self-determination, penentuan nasib sendiri. Sentinel telah menunjukkan dengan sangat jelas, konsisten, selama lebih dari 1 abad, bahwa mereka tidak menginginkan kontak. Memaksa kontak adalah pelanggaran terhadap kehendak bebas mereka sebagai masyarakat. Kedua, kesehatan. Sentinel tidak punya kekebalan terhadap penyakit modern. Kontak dengan orang luar bisa menyebabkan epidemi yang membunuh seluruh suku dalam hitungan minggu. Ini bukan spekulasi, ini sudah terjadi pada suku-suku lain di Andaman. Suku Great Andamanese hampir punah karena penyakit yang dibawa kolonialis. Ketiga, track record kontak dengan suku terisolasi di seluruh dunia adalah bencana. Dari Amazon hingga Papua, dari Australia hingga Afrika, kontak dengan dunia luar hampir selalu berakhir dengan penyakit, eksploitasi, kehilangan tanah, kehilangan budaya, dan seringkali genosida baik disengaja atau tidak. Keempat, mereka tampak bahagia, atau setidaknya, mereka functioning, berfungsi sebagai masyarakat. Mereka survive selama puluhan ribu tahun. Mereka punya sistem sosial yang work untuk mereka. Siapa kita untuk bilang cara hidup mereka salah? Argumen dari sisi lain. Tapi ada juga argumen dari perspektif lain. Beberapa orang argue bahwa Sentinel hidup dalam kondisi yang keras, tidak ada akses ke medis. Umur harapan hidup mungkin sangat rendah.
Infant mortality kematian bayi tinggi. Apakah etis membiarkan mereka menderita ketika kita punya teknologi untuk membantu? Yang lain bilang kontak pada akhirnya inevitable, tidak terhindarkan. Dunia terus mengecil. Pulau mereka dikelilingi oleh shipping lanes, jalur pelayaran yang sibuk. Nelayan ilegal terus mencoba mendekati. Climate change, perubahan iklim, dan rising sea levels, naiknya permukaan laut, mungkin akan mengancam pulau mereka di masa depan. Apakah lebih baik melakukan kontak sekarang secara terkontrol daripada menunggu kontak tidak sengaja yang chaotic, kacau? Ada juga perspektif bahwa anak-anak Sentinel tidak punya pilihan. Mereka lahir dalam masyarakat ini, tidak pernah tahu ada dunia luar. Tidak pernah punya opsi untuk meninggalkan kalau mereka mau. Apakah ini freedom, kebebasan, atau prison, penjara yang tidak mereka sadari? Misteri yang tersisa. Karena tidak ada kontak yang sukses, hampir semua tentang suku Sentinel adalah misteri. Kita tidak tahu berapa exact tepat populasi mereka. Estimates perkiraan berkisar dari 50 hingga 500 orang, dengan 100 sampai 150 yang paling sering disebutkan. Tapi ini hanya educated guess, tebakan terdidik dari observasi jarak jauh. Bagaimana struktur sosial mereka? Apakah mereka punya chief, kepala, atau leader? Apakah society mereka hierarchical, berjenjang, atau egalitarian setara? Bagaimana mereka membuat keputusan sebagai kelompok? Apa belief sistem kepercayaan mereka? Apakah mereka punya agama? Apakah mereka percaya pada dewa atau roh? Bagaimana mereka menjelaskan fenomena alam seperti tsunami atau helikopter? Bagaimana mereka survive secara genetik? Populasi kecil yang terisolasi biasanya mengalami inbreeding, perkawinan sedarah yang bisa menyebabkan masalah kesehatan. Tapi Sentinel sudah survive puluhan ribu tahun. Apakah pernah ada gene flow, aliran gen dari luar yang tidak kita ketahui? Apa mereka pikirkan tentang kita? Ketika mereka lihat helikopter atau kapal besar, apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka punya mitos tentang dunia luar? Apakah mereka penasaran? Atau hanya takut? Pelajaran dari pulau terpencil suku Sentinel adalah reminder yang powerful tentang keberagaman manusia. Di dunia yang semakin homogen seragam, di mana globalisasi membuat semua tempat terlihat sama, ada sekelompok kecil manusia yang hidup dengan cara yang tidak berubah selama puluhan ribu tahun. Mereka juga adalah reminder tentang limits, batas dari hubris kita. Kita pikir kita tahu yang terbaik untuk semua orang. Kita pikir teknologi dan peradaban adalah jawaban untuk semua masalah. Tapi Sentinel menolak premis ini. Mereka bilang, dengan panah mereka, kami tidak butuh kalian. Dan mungkin, dalam sense tertentu, mereka benar. Mereka survive tsunami yang membunuh ribuan orang dengan teknologi. Mereka hidup tanpa polusi, tanpa stres modern, tanpa penyakit lifestyle. Ya, hidup mereka harsh, keras menurut standar kita. Tapi hidup kita juga harsh dengan cara-cara lain: alienasi, depresi, penyakit kronis, climate crisis. Pertanyaan yang harus kita tanyakan bukan bagaimana kita bisa membantu mereka, tapi apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Apa yang bisa kita pelajari dari masyarakat yang berhasil hidup sustainable berkelanjutan selama puluhan ribu tahun? Apa yang bisa kita pelajari dari masyarakat yang punya sense of community, komunitas yang begitu kuat sampai mereka bersama-sama membelah teritori mereka dengan nyawa mereka? Masa depan yang tidak pasti. North Sentinel Island sekarang dilindungi oleh pemerintah India sebagai tribal reserve, cadangan suku. Mendekati pulau dalam jarak 5 mil laut adalah ilegal. Indian Navy patroli area untuk mencegah nelayan atau turis ilegal. Tapi enforcement, penegakan tidak selalu efektif. Masih ada attempt sesekali untuk mendekati pulau. Climate change adalah ancaman terbesar untuk masa depan Sentinel. Rising sea levels bisa menenggelamkan bagian dari pulau mereka. Changes dalam ocean temperature bisa mengubah ekosistem laut yang mereka bergantung untuk makanan. Extreme weather events bisa lebih sering dan lebih parah. Jika suatu hari pulau mereka tidak lagi habitable, layak huni, apa yang akan terjadi? Apakah mereka akan terpaksa meninggalkan dan melakukan kontak? Apakah mereka akan punah seperti suku-suku lain di Andaman? Atau apakah mereka akan menemukan cara untuk atap seperti yang mereka lakukan selama puluhan ribu tahun? Kita tidak tahu, dan mungkin itu oke untuk tidak tahu. Mungkin beberapa misteri seharusnya tetap misteri. Mungkin beberapa orang seharusnya dibiarkan hidup dengan cara mereka sendiri, tanpa interference, campur tangan dari kita yang mengklaim tahu lebih baik. Yang pasti, setiap kali helikopter terbang di atas North Sentinel Island, ada kemungkinan mereka akan melihat figure telanjang di pantai, memegang busur dan panah, membidik langit, dan figure itu mengirim pesan yang sama yang telah dikirim selama 150 tahun. Pergi, tinggalkan kami sendiri. Pertanyaan untuk kalian, apakah kita harus menghormati keinginan Sentinel untuk diisolasi? Atau apakah kita punya kewajiban moral untuk melakukan kontak? Apakah John Shaw adalah martir atau trespasser penyusup? Apa yang akan kalian lakukan jika kalian adalah pemerintah India?
Tulis di komentar. Like kalau kalian belajar sesuatu tentang suku paling misterius di dunia. Subscribe untuk eksplorasi budaya dan antropologi lainnya. Dan share ke yang tertarik dengan misteri human diversity keberagaman manusia. Sampai jumpa.